Selamat pagi seluruh jemaat City Blessing Berkat Bagi Bangsa. Saya percaya saudara berada di rumah saudara saat ini dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Pastor Marganti pagi hari ini sedang melayani jemaat Paso City Blessing di Manado, Sulawesi Utara. Dan kemarin dia bilang sama saya, jangan lupa ya sebelum memulai ibadah hari Minggu, berikan beberapa pengumuman ini atau himbauan-himbauan buat saudara dan saya. Himbauan yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Saya tahu banyak sekali berita yang tidak menyenangkan, tetapi himbauan yang pertama ingat apa tadi? Tetap tenang, jangan panik. Anda bisa katakan kepada anggota keluarga saudara kalau ada, atau kepada diri saudara sendiri saat ini untuk tetap tenang, jangan panik. Kita semua harus percaya bahwa semuanya dalam pengawasan Tuhan dan God is in control. Dan yang kedua, tentunya mari kita mengajak anggota keluarga kita atau teman saudara satu kos yang ada untuk berdoa syafaat bersama-sama agar kita semua dan bangsa kita dan seluruh dunia boleh melewati suatu pandemik yang sedang terjadi saat ini. Dan yang ketiga adalah kita terus memonitor ya perkembangan atau informasi yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai mendengarkan informasi yang tidak resmi, tapi yang resmi gunanya adalah supaya kita bisa terus berdoa untuk hal-hal yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, jika saudara mau minta nasihat tentang keadaan kesehatan saudara, saudara bisa menghubungi beberapa dokter kami dan nanti kami akan sampaikan nomor WhatsApp mereka kepada gembala-gembala saudara supaya saudara bisa mendapatkan aksesnya. Saya tahu hari ini juga mungkin pertama kali buat kita semua pada hari Minggu tidak beribadah di dalam satu ruangan yang sama. Tapi saudara-saudara, kita tahu bahwa Roh Tuhan itu tidak pernah dibatasi di dalam satu ruangan saja. Dia bisa bekerja di ruangan manapun juga karena Allah kita itu Allah Maha Hadir. Dia omnipresence. Dan kita mengucap syukur karena sekarang sudah banyak-banyak orang pintar yang bisa menciptakan teknologi di mana meskipun kita berada dalam ruangan berbeda tapi kita bisa bersama-sama di dalam roh untuk berbakti bersama, beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk menyiapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan bersama-sama melalui lagu ini. Lagu ini diciptakan oleh Pastor Jeffrey dan diambil dari Mazmur 91. Saya suka sekali pasal ini yang dikatakan dari ayat pertama bahwa orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, maka dia akan merasa aman, dia akan mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, Tuhan Engkaulah kubu pertahananku. Oleh karena itu kenapa saya harus takut? Maka aku tidak akan gentar. Demikian yang Mazmur katakan. Sekali lagi, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Lagu ini dalam beberapa minggu terakhir sudah menjadi berkat buat jemaat kita di Jakarta. Saya percaya ini juga menjadi berkat buat saudara semua. Melindungi aku, kesetiaanmu
Bapak, pada pagi hari ini benar kami mau berdoa, kami mau mengatakan bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah kubu pertahanan kami ya Tuhan, dan kami tidak akan gentar kalau kami tahu kami berada di dalam hadirat-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu penyertaan-Mu selalu sempurna ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk para tenaga medis saat ini yang sedang bekerja untuk memerangi virus corona yang sedang ada. Banyak sekali yang sudah tertular. Tuhan, Kau berikan terutama para tenaga medis ini pagar perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Biar Kau lindungi mereka, boleh Kau jauhkan mereka dari setiap virus-virus yang ada. Kami percaya Engkau setia menjaga mereka dan Kau menghargai setiap pengorbanan mereka ya Bapak. Juga buat kami ya Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia, biar kami boleh berhikmat, boleh mendukung setiap keputusan pemerintahan, yang dimana kami boleh mulai belajar bekerja, bahkan beribadah dari rumah. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kami hikmat agar kami bisa melangkah dengan benar ya Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan takut karena Engkau selalu menyertai kami, karena janji-Mu itu iya dan amin. Dan kami saat ini juga mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu ini yang akan meneguhkan, menguatkan, menghiburkan kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan berikan judul Iman, Pengharapan, dan Kasih. Saya mengambilnya dari buku 1 Korintus. Kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, Amplified Version. Di sini dikatakan, and now there remain faith, abiding trust in God and His promises. Iman di sini digambarkan sebagai tinggal di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Hope, confident expectation of eternal salvation. Pengharapan yang berarti suatu keyakinan akan ekspektasi adanya keselamatan. Love atau kasih, unselfish love for others. Kasih yang tidak memikirkan diri sendiri, tetapi justru kasih untuk orang lain yang kita miliki. Growing out of God's love for me, itu bertumbuh karena kita sudah merasakan kasih Allah dalam hidup kita. These three yang tadi dikatakan remain, tinggal ketiga hal ini, but the greatest of these is love. Menarik sekali, Rasul Paulus mengambil suatu kesimpulan ya, bahwa tiga hal ini begitu penting. Kenapa itu begitu penting? Saya percaya kita bisa mempelajarinya lebih lagi. Ya, sekarang kita bicara tentang iman. Gimana caranya kita bisa terus berjalan dengan iman? Apalagi sekarang ini gampang sekali orang untuk bisa merasa takut, khawatir, gelisah. Dan kita semua tahu kegelisahan itu atau ketakutan itu adalah lawan dari iman. Tapi Tuhan ingin kita untuk terus hidup berjalan dengan iman, hidup mempercayai Dia dengan janji-janjinya. Pagi ini kita akan melihat coba 3 hal yang bisa membantu kita semua untuk boleh berjalan dengan iman senantiasa setiap hari. Dimulai dari hal yang sangat sederhana. Yang pertama adalah kita mulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah kenapa penting sekali kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan, kita nggak mungkin merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, kita nggak mungkin akan mendapatkan rema atau pendengaran oleh firman Kristus yang tadi dikatakan di Roma 10 ayat 17. Itu sebagai suatu rema yang dimana firman Tuhan itu menjadi personal atau pribadi buat kita sendiri, sebagai suatu pewahyuan, suatu konviksi, suatu kekuatan yang baru. Di situ dimulai kembali lagi dengan baca firman Tuhan. Sekarang gimana dengan saudara dan saya? Dengan saudara semua, apakah kita
rajin membaca firman Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu setiap hari paling tidak membaca firman Tuhan minimal 1 pasal 1 hari? Karena dengan kita memulai membaca firman Tuhan, kita mengingatkan diri kita, kalau kita udah mulai takut, firman Tuhan mengatakan Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi justru roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Disitulah kalau kita mulai membaca firman Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, dan kita mendapatkan rema dari Tuhan. Kenapa saya mesti takut? Karena saya berjalan di dalam Dia, saya tinggal di dalam Tuhan, dan saya mau mengatakan seperti tadi di Mazmur 91 mengatakan, Engkau Tuhan adalah tempat perlindunganku, Engkau adalah Tuhan tempat kubu pertahananku. Kenapa aku harus takut? Janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi kita tidak usah takut, kita percaya penuh dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kita mulai dari baca, kita renungkan, dan itu menjadi rema dan menjadi kekuatan buat iman kita, sehingga kita bisa berjalan terus dengan lebih teguh lagi. Nah, yang kedua adalah mari kita berhati-hati. Ya, saya katakan lagi, berhati-hati dengan apa yang kita lihat dan dengar. Kalau di sebelah ada seseorang, bisa katakan ke sebelah saudara, hati-hati dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Di sini di Mazmur 121 ayat 1-2 dikatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya percaya di sini ada kata kuncinya adalah melayangkan mataku. Pertanyaan saya adalah, kalau kita sedang mengalami kesulitan atau mungkin keadaan sekeliling kita membuat kita cemas, saudara, kemana pandangan saudara? Apakah saudara semakin memandang ke keliling saudara, semakin melihat ke arah yang tidak benar, yang seharusnya tidak kita lihat? Mungkin terlalu lebih sering melihat berita-berita di media sosial atau di WhatsApp atau di TV mungkin ya. Saya tidak bilang tidak boleh melihat berita-berita tersebut, tetapi kalau kita selalu melihat hal-hal yang tidak membangun, yang negatif, sangat gampang sekali membuat kita terpengaruh. Saya berikan contoh sedikit tentang ilustrasi yang sangat sederhana. Ini tentang anak saya di rumah. Jadi si Joshua ini senang sekali dia berenang ya. Tapi entah gimana waktu minggu lalu kita berenang di rumah, tiba-tiba dia agak panik begitu. Saya pikir kenapa dia panik? Ternyata ada ada binatang itu, ada capung ya, dan capungnya itu kan sebenarnya capungnya itu kan kecil, tapi entah kenapa, mungkin karena suaranya atau karena dia lewat, padahal itu dia sedang berenang di kolam renang, dan saat itu juga saya sedang berenang bersama-sama dia. Saya agak bingung kenapa dia takut, dan dia bilang, oh ternyata itu takutnya karena capung. Nah, saya bilang sama dia, kenapa kamu harus takut sama capung? Kan kamu lagi berenang. Kenapa kamu nggak fokus aja dengan berenang? Kalaupun ada binatang yang lewat, ya kamu masuk aja ke air. Kan nggak mungkin capungnya ngejar kamu di air. Nah, ini ya merupakan ilustrasi yang sederhana. Waktu saya katakan sama Joshua seperti itu, dia ya agak ketawa-ketawa, baru dia mulai fokus lagi nih dengan berenangnya. Waktu dia fokus sama berenangnya, ya udah dia lupa deh tuh capungnya ya. Tapi kalau dia udah mulai nggak fokus lagi main-main dengan di kolam renang, bukannya berenang, hanya main-main air gitu, dilihat lagi capungnya, dia mulai lagi ketakutan. Dan saya bilang, udah kalau ketakutan, kalau kamu melihatnya si capung, mendingan keluar aja, nggak usah berenang. Ini mungkin sama dengan saya dan saudara. Kadang-kadang kita udah tahu kita harusnya fokus pada firman Tuhan, fokus kepada Tuhan yang bisa berikan kita jawaban atau kekuatan kepada iman kita. Tapi justru kita melihat yang lebih sering kita lihat itu atau kita dengar adalah masalahnya, bukan dari apa pandangan firman Tuhan atau apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan disitulah kalau kita nggak berhati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, apalagi dengan sekarang media yang begitu gampang kita bisa akses ya di mana-mana, kapan saja, informasi yang begitu banyak yang ada di luar sana, banyak juga sekali dengan edaran yang hoax yang tidak benar. Kalau kita nggak berhati-hati, justru akan membuat pengaruh yang besar sama kita. Bukannya kita beriman, justru kita lebih melawan dari iman itu, justru kita akan merasa khawatir. Padahal kita khawatir pada hal-hal yang seharusnya tidak usah kita khawatirkan. Sebenarnya kita adalah
cuma salah fokus aja. Kita tidak melayangkan mata kita kepada Tuhan yang sebenarnya adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan kita semua, hati-hati dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Mari kita lebih bijaksana, kita lebih banyak lagi justru mendengarkan atau membaca firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, dan berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Jangan sembarang asal dengar saja, karena itu akan mempengaruhi kita semua ya, mempengaruhi iman kita. Yang ketiga, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdoalah setiap waktu. Ya, yang ketiga, bagaimana kita bisa berjalan dengan iman? Mari kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdoalah setiap waktu. Efesus 6 ayat 12. Saya akan bacakan dari ayat 13. Di sini dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya, gunanya senjata Allah itu adalah supaya kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, kapan hari jahat itu? Ya, hari jahat itu adalah hari-hari di mana kita mengalami ada banyaknya perlawanan atau pencobaan. Tetapi dengan adanya senjata Allah, suatu kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, maka di sini dikatakan supaya kita tetap berdiri, dan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu kita tetap berdiri. Dan ayat 14 di sini dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Ini semua perlengkapan senjata Allah ya saudara-saudara. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan perhatikan ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, di dalam segala doa dan permohonan. Perhatikan tadi tentang perisai iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bicara tentang berjalan dengan iman. Ada perisai iman sebagai salah satu perlengkapan senjata Allah. Kita harus memakai perisai iman itu. Suatu tadi, poin kedua, kalau kita kurang berhati-hati dengan apa yang kita lihat dan kita yang dengar, itu bisa membuat kita khawatir. Oleh karena itu, pakai perisai iman itu. Pakai perisai iman itu dan mengatakan firman Tuhan terhadap hal-hal yang saudara sedang hadapi. Karena janji firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kita alami, setiap pencobaan-pencobaan yang saudara alami, itu semua adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Karena pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari kita percaya dengan janji-janji Tuhan, karena janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Dan disitulah kita bisa berjalan lagi, belajar lagi untuk berjalan dengan iman. Semakin hari semakin teguh. Ya, saya ulangin lagi. Semakin hari semakin teguh kita berjalan dengan iman. Mulai tadi dengan poin yang pertama yang tadi kita sudah bahas, yaitu mulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak mungkin bisa merenungkan firman Tuhan, dan kita tidak bisa mendapatkan rema dari Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, berhati-hati dengan apa yang kita lihat dan dengar, karena kita harus fokus dan dengan sengaja, dengan purposely kita melayangkan mata kita kepada Tuhan yang senantiasa bisa memberikan pertolongan kepada kita. Dan yang ketiga, kita selalu senantiasa memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kita juga harus senantiasa berdoa setiap waktu. Di sini dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, di dalam roh. Setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan saya percaya kita bisa terus akan berjalan dengan iman. Saya membacakan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya suka sekali. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, bahasa Inggrisnya dikatakan, for we come to God in faith, knowing that He is real and that He rewards the faith
of those who passionately seek Him. Tuhan menjanjikan di sini ada upah, ya, atau ada upah atau rewards bagi mereka yang mencari Dia. Kalau dalam bahasa Inggris, bagi mereka yang punya iman, mereka yang berjalan dengan iman, Tuhan akan memberikan upah pada saudara. Orang-orang yang sungguh ada passionately, bergairah untuk mencari Dia, yang punya iman dengan Tuhan, kepada Tuhan maksud saya, Tuhan akan memberikan upah kepada mereka. Saya percaya salah satu upahnya yang kalau kita baca firman Tuhan di sini dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7, ini adalah janji Tuhan buat kita semua. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ayat 7 di sini saya percaya sebagai janji Allah kepada kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita semua mau akan damai sejahtera Allah, amin. Dan biarlah itu menjadi iman kita. Kita berjalan dengan iman, kita percaya, kita nggak usah khawatir apapun juga, kita serahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan syukur. Dan disitulah kita akan mengalami, kita akan menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kalau tadi kita sudah belajar atau bicara tentang gimana caranya kita terus bisa berjalan di dalam iman, maka kita sekarang akan berbicara, belajar dari firman Tuhan tentang memiliki pengharapan yang teguh. Memiliki pengharapan yang teguh. Apa yang Tuhan katakan tentang pengharapan? Kita lihat dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu yang firman Tuhan katakan tentang pengharapan, yaitu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Saya suka terjemahan ini, lebih jelas lagi buat kita semua. Demikian firman Tuhan, biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Allah di surga. Amin. Saya senang sekali membaca akan firman Tuhan ini yang memberikan suatu semakin konfirmasi lagi peneguhan tentang pengharapan yang kita miliki dari janji-janji firman Tuhan, bahwa pengharapan kita itu berfungsi sebagai sebuah jangkar yang kuat dan aman. Memang pengharapan tidak bisa dipisahkan dengan iman, ya, karena iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, sekarang apa pengharapan kita? Apa dasar pengharapan kita? Di sini dikatakan Yesuslah, ya, Yesus itu sendiri yang merupakan sumber atau pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri, karena Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Allah di surga. Puji Tuhan, kita selalu ingat, jangan menganggap remeh, jangan menggampangkan begitu saja, tapi mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita, sehingga kita mempunyai pengharapan yang teguh, pengharapan yang tidak gampang membuat kita tergoncang atau mengikuti arus yang ada di saat ini atau di saat-saat yang sulit. Kita bisa mendapatkan pengharapan yang teguh jika kita memberikan atau meletakkan pengharapan kita secara penuh kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita akan melihat ada satu cerita yang kita sering dengar sewaktu kisah Natal. Saya tahu ini bukan Natal, tetapi kita sering mendengar akan cerita ini. Kita akan melihat di sini tentang cerita seorang gadis yang dipilih oleh Tuhan, itu bernama Maria. Kita semua tahu dia waktu itu mungkin masih muda. Sejarah mengatakan mungkin dia sekitar 16 atau 17 tahun dan dia sudah bertunangan. Dan suatu saat tiba-tiba ada malaikat datang ke dalam kamarnya dan malaikat itu mengatakan jangan takut. Ya, coba saya bacakan persisnya. Ini diambil dari Lukas 1.
Di situ dikatakan ayat yang ke-30. Ya, di sini dikatakan, kata malaikat itu padanya, jangan takut hai Maria. Wow. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Wow, bayangkan seorang yang baru bertunangan, belum menikah, tiba-tiba malaikat datang dan malaikat itu bilang, kamu akan mengandung ya. Pertama memang dikatakan jangan takut. Dan bukan itu saja, kau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Dan di ayat 34 tentunya Maria mengatakan kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, di sini terus terjadi percakapan-percakapan yang dimana malaikat itu terus mengatakan kepadanya bahwa Roh Kudus akan turun kepadamu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau dan anak itu akan kau lahirkan dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada akhirnya Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, yang saya mau saudara kita lihat bersama-sama yaitu di sini di ayat 45 ya, di ayat 45. Di situ dikatakan, tapi saya akan bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, Lukas 1:45. Di situ dikatakan, betapa bahagianya kamu karena kamu percaya bahwa apa yang Tuhan katakan kepadamu akan ditepati. Ya, berbahagialah kamu, atau betapa bahagianya kamu. Maria adalah seorang yang sangat berbahagia karena dia menaruh percayaannya kepada Tuhan, karena dia percaya apa yang Tuhan katakan pasti ditepati. Seperti kita semua tahu, pada akhirnya tentunya dia mengandung dan dia melahirkan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita semua. Kemudian ada ayat lagi di Mazmur 56 ayat 4-5. Di situ dari pemazmur. Ini Mazmur yang mengatakan, dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini merupakan kutipan-kutipan ayat firman Tuhan tentang pengharapan yang teguh. Seseorang yang memiliki pengharapan yang teguh, sama seperti Maria, sama seperti pemazmur ini, mereka semua punya pengharapan yang teguh. Saya rasa tidak cukup hanya memiliki iman atau berjalan dengan iman, mempunyai pengharapan yang teguh, tapi yang terakhir justru itu yang paling penting, karena kita harus belajar sebagai orang-orang percaya bagaimana hidup penuh kasih. Dari awal kita sudah membaca firman Tuhan tadi dari 1 Korintus 13 ayat 13. Di situ dikatakan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, ialah kasih. 1 Korintus 13 itu ayat 13. Kalau kita mau melihat dari awal pasal 13 ya, dari ayat 1 sampai 3, kita bisa lihat apa yang Rasul Paulus tulis di situ tentang kasih. Ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan yang canang dan gemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, perhatikan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya. Wow, ini keras sekali firman Tuhan dan sangat jelas sekali. Kalau kita punya iman atau kita punya perbuatan yang luar biasa, bahkan pengorbanan yang luar biasa, pengharapan apapun itu, ya di sini bahkan tadi ayat 3 dibilang bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar sekalipun, kalau aku tidak punya kasih, sia-sia itu semuanya. Itu tidak ada faedahnya bagiku. Kita lihat lagi, kasih itu penting sekali ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 di situ dikatakan,
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Di sini intinya, Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berhenti dengan kita berjalan dengan iman, penuh pengharapan yang teguh, tapi kita harus belajar hidup dengan kasih. Apalagi dalam keadaan seperti ini, kita harus menggunakan hidup kita menjadi berkat buat orang-orang karena kita ada kasih yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 16 di situ dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi pagi ini saya mau mengingatkan pada kita semua bahwa Allah adalah kasih. Tuhan yang kita sembah itu adalah kasih, dia penuh kasih. Dan sudah selayaknya kita sebagai anak-anaknya kita harus hidup penuh kasih. Tidak cukup hanya dengan iman saja kita miliki, dengan pengharapan yang kita miliki, tapi mari kita menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Biar setiap motivasi dalam kehidupan kita itu karena atas dasar kasih. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, hukum yang pertama yang kita harus ingat, saya akan bacakan dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saya yakin kita bisa menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kasih. Saya mau berikan contoh ya. Di Jakarta khususnya saya tahu ada yang mulai membuat ide ini, tapi ini salah satu contoh yang baik sekali bagaimana kita bisa membantu sesama kita menunjukkan kasih Tuhan. Yaitu ada suatu gerakan yang dimana mereka mulai memberkati para pekerja-pekerja yang sayang sekali mereka tidak bisa bekerja dari rumah. Jadi dalam hal ini mereka bekerja seperti online dari Gojek atau Grab ya. Jadi mereka lakukan memesan makanan melalui online ini ya, seperti Grab atau Gojek yang ada di Indonesia. Dan setelah mereka melakukan semua transaksi sudah selesai dibayar, dan mereka memberikan pesan kepada pengantar makanan tersebut bahwa sebenarnya makanan itu buat bapak saja, jadi nggak usah dibawa ke rumah. Nah, hal yang sederhana seperti itu memberikan mereka support ya, entah makan siang atau makan malam, itu sudah sangat memberkati sekali. Dan itu adalah salah satu contoh yang sederhana. Kita bisa mengambil kesempatan atau minta hikmat pada Tuhan. Saat ini apa ya Tuhan yang saya bisa lakukan, yang saya boleh bisa menjadi berkat dan menyatakan kasih-Mu kepada sesama manusia. Mari kita renungkan firman Tuhan ini untuk hidup dalam kasih. Dan terakhir, saya mau mengulangi lagi, pada pagi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Mari jemaat Tuhan kita terus berjalan dengan iman. Kita fokus kepada Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Kita selalu percaya firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Tinggal dalam Tuhan, percaya dengan janji-janjinya. Dan kita juga sudah diyakinkan dengan pengharapan yang teguh di dalam Dia. Jangan menaruh pengharapan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang terutama, hiduplah dalam kasih. Karena itu adalah yang terpenting. Karena sewaktu dunia melihat kita saling mengasihi, maka mereka bisa memuliakan Tuhan. Semoga firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan saya mengucap syukur terus terang dengan teknologi yang canggih. Firman Tuhan yang saudara dengar pada pagi hari ini, saudara bisa mendengarkannya kembali lagi dan kembali lagi, sehingga saudara bisa merenungkannya dan bisa menjadi rema bagi saudara, sehingga iman saudara, iman kita semua bisa dikuatkan dan diteguhkan sewaktu kita mendengarkan dan mengulang lagi firman Tuhan yang kita baru dengar tadi. Biar kita juga menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman Tuhan. Ya, sebelum saya menutup pagi hari ini, saya juga mau mengingatkan kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang bijaksana. Marilah kita juga taat atau mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh
Bapak Presiden Indonesia dan seluruh jajaran pemerintahan tentang keadaan saat ini. Sebisa mungkin saudara jangan keluar dari rumah ya, sebisa mungkin. Jadi bukannya berarti tidak boleh, tidak, tetapi sebisa mungkin. Kalau memang saudara harus bekerja, silahkan bekerja di luar. Ataupun kalau saudara mesti pergi tentunya ke supermarket untuk belanja kebutuhan-kebutuhan saudara, saudara pun harus keluar rumah. Tapi sewaktu saudara pergi keluar rumah, perhatikan akan social distance. Jadi kalau antri mau bayar contohnya, nggak usah desek-desekan begitu ya. Jadi itu perlu hikmat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak usah panik, nggak usah takut, tapi kita minta hikmat Tuhan. Dan sewaktu kita pulang ke rumah, apalagi saudara yang sudah berkeluarga, ada anak-anak kecil di rumah, atau mungkin ada orang tua saudara, sebaiknya Anda mungkin pergi dulu ke kamar mandi, pergi mandi, bersihkan semuanya, dan baru bisa memeluk anak-anak saudara atau memeluk orang tua saudara. Ya, ini hal yang kecil, tapi saya percaya ini penting sekali untuk kita tahu dan kita mentaati akan prosedur ini supaya kita semua boleh terhindar dari hal yang kita tidak inginkan. Ya, dan juga tentunya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, amin. Dengan kata lain, mari kita mulai belajar makan yang sehat, lebih banyak sayuran dan buah-buahan, dan juga konsumsi vitamin, dan berusaha untuk istirahat yang secukupnya. Ya, jangan kebanyakan tidur juga, tapi istirahat yang secukupnya, dan tentunya sebisa mungkin olahraga juga yang teratur. Haleluya. Karena tubuh kita itu roh Tuhan bersemayam di tubuh kita dan kita wajib untuk menjaganya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi yang bagi saudara, satu lagi saya mau katakan yang di Jakarta, di Jakarta City Blessing, saudara sudah menerima juga ada pokok-pokok doa. Kalau kita sudah selesai, nanti berdoa bersama-sama. Kalau saudara beserta dengan keluarga saudara, saya mau mendorong saudara untuk boleh terus lanjutkan berdoa syafaat bersama keluarga saudara. Dan mungkin saudara yang sendirian pun juga bisa melakukan itu. Atau kalau saudara yang lagi berkumpul bersama dengan teman kos, bisa langsung berdoa sama-sama sesuai dengan topik yang sudah diberikan, di-share melalui WhatsApp group. Baik, mari kita sekarang menutup ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kembali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur. Terima kasih untuk semua kebaikan Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami sudah dengar. Tuhan, biar Kau sendiri yang meteraikan. Kau meteraikan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, Bapa, Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang memeteraikan setiap firman yang sudah didengar. Biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Biar iman kami boleh bertumbuh. Pengharapan kami semakin teguh. Dan kami boleh terus berjalan dalam kasih-Mu. Menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami juga mau berdoa dengan doa yang Kau sudah ajar kepada kami semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.